Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf mengganggu waktunya anak-anak sekalian. Baik, apakah anak semua sudah kenal dengan Bapak? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, Bapak kenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Desa Putra. Saya selaku dosen di kampus ini. Nah, untuk teman-teman, Bapak sudah memperkenalkan diri. Untuk anak yang sebelah ini, silakan untuk dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Deda Dansya dari semester 5 Prodi BKPI. Baik, perkenalkan nama saya Bestio. Saya dari Prodi BKPI kelas 5C, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Iwan dari kelas 5C BKPI. Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah memperkenalkan diri. Apakah anak-anak tahu tujuan saya memanggil kalian ke ruangan ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, belum kan? Baik, di sini saya memanggil kalian. Saya melakukan bimbingan kelompok yaitu tentang implementasi layanan BK kelompok terhadap kecemasan mahasiswa tingkat akhir dalam penyusunan skripsi. Baik. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang di sini yang ingin memimpin doanya? Baik, saya, Pak. Baik, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersoal mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Nak Dery sudah membacakan doanya. Apakah anak-anak semua tahu tentangnya pengertian kecemasan? Tidak, Pak. Tidak. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian kecemasan adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik yaitu berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup. Rasa cemas memang bisa dihadapi di semua orang, namun rasa cemas disebut gangguan psikologis ketika rasa cemas menghalangi seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalani kegiatan yang produktif. Nah, di sini ada PPT untuk saudara Dery, silakan untuk membacakan PPT-nya. Baik, penyebab kecemasan. Penyebab pasti rasa cemas tidak diketahui. Namun sudah terbukti bahwa rasa cemas disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor tertentu seperti gangguan mental lainnya. Rasa cemas disebabkan oleh gagalnya saraf otak untuk mengontrol emosi dan rasa takut. Contohnya, dapat mengubah alur komunikasi saraf dalam sirkuit otak. Hal ini akan mengubah struktur otak tertentu yang mengontrol emosi. Struktur otak tertentu ini pada awalnya dibentuk dari genetik dan keturunan keluarga. Faktor lingkungan seperti trauma masa kecil, contohnya kekerasan rumah tangga, kehilangan orang tua dan lain-lain, atau masalah besar dalam hidup, contohnya krisis, finalis, dan gagalnya hubungan asmara dapat memicu kecemasan. Baik, terima kasih untuk Nak Dery sudah membacakannya, dan untuk terusnya akan untuk saudara Bestio. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor kecemasan mahasiswa tingkat akhir. Yang pertama itu ada lingkungan. Lingkungan akan menjadi faktor yang akan menimbulkan suatu kecemasan dalam diri seorang individu, yang mana dari lingkungan tempat tinggal berada akan mempengaruhi cara berpikir tentang diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua itu emosi yang ditekan. Ketika kecemasan muncul dan tidak mampu menemukan jalan keluar atas kecemasan yang terjadi, akan menekankan kepada rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang terbilang cukup lama, yang kemudian dampak terhadap kecemasan yang hadir. Baik, Pak. Baik, terima kasih untuk Nak Bestio dan untuk saudara Iwan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang membuat kecemasan mahasiswa. Yang pertama, ketidakpastian untuk menyusun atau menyelesaikan skripsi. Yang kedua, kurangnya pemahaman mahasiswa tingkat akhir.
dalam memahami penyusunan metodologi penelitian yang tetap sehingga mengalami kesulitan dan membuat tekanan atau konflik. Yang ketiga, kesulitan menemui dosen pembimbing terkait bimbingan yang dilakukan, penyusunan skripsi dan kurangnya waktu untuk melakukan bimbingan, serta kurangnya jelas dan tidak terjadi kesinambungan yang baik di antara masing-masing bimbingan yang akan membantu memberikan masukan dan penyusunan skripsi. Sekian, mungkin hanya itu saja. Terima kasih kepada anak-anak semua sudah menjelaskan tentang pengertian dan faktor kecemasan, dan saya akan menjelaskan juga tentang implementasi layanan bimbingan dan konseling kelompok terhadap kecemasan mahasiswa. Layanan bimbingan dan konseling kelompok menjadi suatu pemilihan alternatif yang digunakan dalam membantu mengatasi kecemasan mahasiswa tingkat akhir, karena konselor memberi penjelasan terkait yang akan disampaikan kepada anggota diskusi kelompok berkenan dengan masalah yang dialami dan menjelaskan tujuan dari dilakukan layanan bimbingan dan konseling kelompok sehingga terarah. Baik, itu penjelasan dari Bapak tadi, dan di sini juga kita akan menonton video tentang stres mahasiswa tingkat akhir semester 5. Nah, mari kita nonton dulu ya. Stres mahasiswa tingkat akhir semester 5. Baik, sekiranya itulah video tadi. Baik, di sini saya ingin mendengarkan kesimpulan dari anak-anak sekalian. Untuk saudara Ferry, silakan. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan sedikit. Menurut saya kecemasan itu tidak perlu dikhawatirkan, cukup merasa tenang agar tidak terlalu cemas untuk menghadapi tugas dan sebagainya. Baik, ini itu Pak. Untuk saudara Bestio. Baik, untuk mengatasi kecemasan adalah kita untuk pergi liburan kalau ada sempat waktu. Oke, itu saja Pak. Dan untuk saudara Iwan. Menurut dari saya, kecemasan itu bisa terjadi karena waktu yang mepet dan dari tekanan orang tua juga, dan dari kecemasan bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dalam diri sendiri. Baik, terima kasih. Baik, Bapak akan menyimpulkan dari tayangan video tadi. Caranya yaitu kita banyak berdoa dan terpaling tempat, dan yang itu kita cari referensi dari buku atau dua, cari referensi dari buku atau orang yang sudah berpengalaman berkomunikasi
yang lebih tua dari kita. Dan yang ketiga itu kita pergi ke kosan teman sekalian numpang tidur atau kita main game. Yang keempat, curhat ke orang yang dipercaya seperti keluarga. Pada mahasiswa banyak mengalami stres di semester 5 ini karena di semester ini masih banyak dituntut untuk mengerjakan banyak tugas serta syarat melakukan KKN serta beberapa hal yang menjadi syarat untuk lulus kuliah. Kecemasan atau stres yang dialami mahasiswa semester 5 ini cukup banyak. Biasanya seperti sakit kepala, kurangnya nafsu makan, berat badan yang turun secara drastis. Selain itu ada juga beberapa gejala emosional yang dialami mahasiswa semester 5, yaitu kegelisahan, mudah marah, menjadi mood serta ketakutan yang berlebihan. Sebenarnya mahasiswa punya cara sendiri dalam menghadapi stres atau kecemasan yang dia alami. Tuntunan tugas banyak, salah satunya biasa mahasiswa banyak melakukan hobi yang ia suka atau hanya sekedar santai untuk menghilangkan stres sejenak. Ada juga beberapa mahasiswa yang justru menikmati stres yang ini dan membawanya dengan santai. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak Pak. Baik, sekiranya sudah jelas kan dari video tadi PPT-nya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak tutup kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita melepaskan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk saudara Deris dipersilakan untuk membacakan doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri hari ini, baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Selesai. Baik, kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Kalau Bapak ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.